Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yes, kali ini aku mau bawain genre reading ya. Temanya adalah bagaimana orang lain memujimu. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Masih ada promo 3 question 100.000 rupiah ya. Kemarin itu di video aku yang sebelum-sebelumnya, aku itu kan ada nyanyi, terus ada yang komen gini, dia nyanyi kak, nggak cocok suaranya. Nggak tahu sih, aku kayak pengen bahas ini aja. Aku nggak marah, walaupun dia bilang maaf kalau tersinggung gitu. Aku nggak sama sekali nggak tersinggung, cuma maksud aku dari kata-kata dia tuh ya, kayak loh, siapa yang bilang aku cocok suaranya buat nyanyi gitu? Kalau suara aku bagus, cocok, mungkin aku udah jadi penyanyi kali ya, nggak jadi tarot reader. Maksud aku ya boleh sih komen tuh nggak apa-apa, cuma komennya tuh jangan yang salty gitu ya. Walaupun mungkin dia tahu ini bakal menyinggung perasaan orang terus, tapi dia tetap komen gitu. Aku not even aku bahkan ya nggak tersinggung. Cuma menurut aku dari komennya itu seperti terlihat ngatur ya. Kok ngatur gitu, kok salty ya, malah di situ pas aku nyanyi itu aku ada minta maaf ya, channel saya ya, YouTube saya kok jadi saya minta maaf. Dan kemarin juga itu ada yang komen gini, kok curhat gitu, padahal aku kayaknya nggak ada curhat deh di video-video aku, kayak bener-bener kalaupun misalnya aku mau sharing sesuatu, aku berusaha untuk tidak curhat atau menceritakan diri sendiri. Bahkan kehidupan aku gitu, kayak ngapain gitu. Paling aku sharing-sharing yang sesuai pengalaman atau dari cerita-cerita orang gitu ya. Terus dari ada yang bilang, kok curhat? Nah, di situ tuh ada yang belain aku, katanya, ya kalau nggak suka skip aja gitu. Thank you buat ya udah komen kayak gitu. Itu ya bener sih, kalau lo nggak suka sama sesuatu ya lo skip aja dan nggak usah memaksakan diri untuk suka. Dan aku pun tidak pernah memaksa untuk orang mampir main atau menyimak video-video di channel aku. Bener nggak sih? Bener dong, ya kan? Oke, itu aja. Kayaknya sudah terlalu lama ya, boleh di skip. Kalau yang saking kelamaan boleh di skip ya intronya. Itu aja, kita langsung mulai ya. Bagaimana orang lain memujimu? Cie, yang dipuji. Orang lain memujimu. Kayaknya ya, aku nggak ngerti nih kamu terlihat menarik atau enggak menurut orang lain. Tapi ketika kamu memakai sesuatu, kayak orang tuh bisa bilang kayak, lo keren banget sih gitu. Entah dari apa yang kamu pakai, entah dari cara kamu ngomong atau apapun yang keluar dari mulut kamu, kayak ih keren banget sih lo bisa ngomong kayak gitu. Ih hebat banget sih lo bisa kayak kayak omong-omongan yang keluar dari mulut kamu tuh kayak nggak biasa gitu. Mungkin orang lain nggak pernah ngedengar kata-kata itu, tapi pas ngedengar dari kamu, ih gila lo keren banget bisa ngomong kayak gitu. Atau kayak ya keren, mungkin dia nggak pernah dengar kata-kata itu dari siapapun, baru dengar dari kamu. Atau mungkin ya yang kamu omongin itu kamu pernah mengalami sebuah cerita kepahitan, misalnya sebuah cerita kepahitan, tapi pas kamu ceritain ke orang lain kayak itu tuh sebuah pesan moral buat seseorang, dan itu tuh mungkin berguna atau bermanfaat buat orang yang dengerin omongan kamu itu ya. Jadi kayak kamu keren ya, atau kayak intinya kamu keren. Nah, kerennya ini bisa dari apa yang kamu pakai, gak harus mahal, keren kayak cocok, atau kamu dilihatnya wah pokoknya fashionable atau apa, tapi bisa juga kerennya itu dari apa yang kamu omongin. Nah, yang kamu omongin mungkin tuh berbobot ya, bukan tong kosong nyaring bunyinya. Nah, itu buat orang tuh keren ya. Bagaimana orang lain memujimu? Mereka memuji karena keberanian kamu. Mau kamu sendiri, mau kamu dibelain, mau kamu rame-rame sama siapa, tapi keberanian kamu nih kebanyakan kayak kamu yang maju sendiri gitu. Nah itu orang mengambil sisinya dari situ. Kamu itu berani
berani maju sendiri, berani hadapin sendiri, berani melewati kesulitan apapun sendiri, dan orang bisa lihat keberanian kamu di situ. Terutama kalau kamu menghadapi orang-orang yang lagi punya konflik sama kamu, kayak orang-orang yang marah. Ini apa sih? Ada semut. Ke distract ya. Nah, bagaimana orang lain memujimu? Kamu yang pemaaf, ya. Kamu yang pemaaf, kayak orang tuh mungkin pernah ya nyakitin kamu, terus mereka kayak ngerasa kamu udah maafin. Walaupun kamu nggak ngomong, oke, aku udah maafin kamu, enggak. Tapi mereka kayak lihat sendiri, misalnya seseorang bikin kamu sakit hati banget pada saat itu. Nah, setelah berapa bulan atau berapa tahun mereka kontak kamu lagi, atau mereka hubungin kamu, ngechat, entah gimana, kamu merespon positif, kamu merespon seseorang hubungin kamu. Nah, mereka ngerasa kamu tuh benar-benar pemaaf, ya, kamu udah maafin mereka. Itu yang mereka puji. Mungkin mereka kayak cerita, kemarin gue ngechat si A gitu, tapi direspon loh. Ya, gue gak nyangka aja kalau dia bakal merespon. Gue gak nyangka aja kalau dia ya masih baik atau gak ngeblok gue. Nah, itu kan ya mungkin orang itu udah bener-bener punya kesalahan yang besar, makanya mereka bisa memuji kamu tuh kayak gitu, ya. Oke, di sini orang lain ngelihat kayak kamu tuh sabar banget, sabar mau menunggu. Ini sabarnya lebih ke menunggu ya. Mungkin kamu menunggu seseorang yang kamu cintai, entah orangnya itu ada di mana, di kutub utara atau di kutub selatan. Entah kamu bertahan sama sebuah hubungan yang orangnya nggak jelas, atau kamu menunggu seseorang yang yang orang lain tuh udah tahu kamu tuh berhubungan sama orang yang negatif atau toksik, tapi kamu mau sabar menunggu sampai orang itu mau berubah. Walau itu kayak terkesan impossible ya, menunggu seseorang berubah, tapi kamu tuh mau menunggu. Nah, ya, menunggu seseorang yang jauh, sudah menjauh dari kamu, seseorang yang gak jelas, seseorang yang toksik, negatif, tapi kamu masih mau bertahan dan menunggu. Itu ya, orang lain tuh memuji kamu banget. Gila ya, lo sabar banget. Gila ya, lo keren banget. Gila ya, lo sesabar itu. Orang-orang tuh ngomongnya kayak gitu, ya. Nah, di sini kamu tuh kayak punya value ya, punya value, terus kayak kamu seseorang yang punya potensi, entah di inner beauty, atau memang kamu punya skill, ahli dalam bidang tertentu, atau kamu hebat, ya, punya kelebihan, atau you have value lah. Intinya kamu punya potensi dan value di sini. Orang bisa lihat. Ya, kamu tuh apa ya istilahnya, kamu diem aja tuh kayak kelihatan you have something, ya, you have value. Kamu nggak usah banyak berkoar-koar, orang udah tahu kamu tuh punya sesuatu, ya, kamu berpotensi. Orang memuji kamu juga apa ya istilahnya, ya kalau dibilang nggak emosian sih kayak nggak mungkin ya, seseorang tuh nggak punya emosi, sedangkan seseorang punya hati gitu kan. Nah, ya mungkin beberapa dari kalian ya suka emosi juga, tapi kalian bisa menahan di saat kalian emosinya lagi memuncak, terus kalian mencoba buat sabar, tenang, terus kayak kalian tuh kayak bisa menahan gitu, padahal di dalam hati ini udah membara emosinya, udah on fire, tapi kamu mencoba buat slow gitu kan, slow down ya, tenang. Ya. Nah, itu juga sih seseorang memuji itu, ya. Ada sisi kamu yang penyabar, mungkin juga ada sisi kamu yang bisa mengontrol emosional, bisa mengontrol emosi, ya. Emosional itu kan macam-macam ya, bukan emosi aja, tapi kamu bisa mengontrol, ya. Mengontrol rasa emosional kamu. Orang lain memujimu itu kamu, ya tadi sih lebih ke orangnya santai mungkin ya, orangnya santai. Santai itu bisa dibilang penyabar, santai dalam menghadapi sesuatu, santai dalam menghadapi kejadian-kejadian. Jadi kamu bisa dibilang tuh kayak orangnya santuy banget gitu ya, nggak yang panikan, wah harus gini harus kayak gitu, ya nggak sabaran, pokoknya harus cepet-cepet banget nih, enggak. Kamu tuh orangnya santai aja, relax, ya. Bisa yang sesantai itu, setenang itu, walaupun kayak orang tuh udah panik setengah mati ya ngadepin sesuatu.
Mungkin bisa dibilang ya, apa ya istilahnya, mungkin kalian udah banyak pengalaman ya, jadi kayak orang-orang yang berpengalaman dan dewasa ini kan udah bisa lebih mengontrol emosionalnya ya, kayak ngapain sih apa ya, kayak panik-panik atau ribet-ribet ya, mungkin dihadapi dengan tenang kan, yang nggak masalah gitu kan. Bagaimana orang lain memujimu? Kamu orangnya nih mampu bertahan ya, bertahan di saat keadaan tuh sulit. Misalnya kamu punya masalah nih, mau masalahnya besar atau kecil, orang lain bisa lihat kamu tuh bisa bertahan dalam keadaan itu. Mungkin orang lain kayak udah stres, nggak kuat, bahkan kayak udahlah apa kayak nggak sanggup, tapi kamu bisa loh bertahan. Bahkan di saat kamu misalnya punya masalah dan itu bikin kamu kayak sakit hati, tersayat-sayat hati rasanya, tapi kamu bisa bertahan. Bahkan banyak dari kalian yang walaupun diapain sama orang, lebih milih kayak ya udah diem aja, nggak mau ngebales, nggak mau balas dendam, nggak mau membalas rasa sakit hati kamu ke orang itu. Kamu malah diem, terus kamu kayak sabar, bisa bertahan di keadaan kayak gitu. Itu orang lain tahu loh. Orang lain bukan yang nggak tahu, orang lain tahu. Tapi ya itu, diam-diam mereka yang muji kamu. Kamu sesabar itu, bisa bertahan dalam keadaan yang sulit. Bahkan kamu tuh ya sakit hati sebenarnya di keadaan itu ya. Kamu orangnya kayaknya dewasa ya. Dewasa ini terlihat dalam ketika kamu mengambil keputusan. Kamu banyak mempertimbangkan option-option keputusan dan kamu memilih keputusan tuh ya bijak ya. Kamu benar-benar mikirin diri kamu dan orang lain. Kamu nggak egois ngambil keputusan untuk kemenangan diri sendiri, untuk apa ya, untuk egois dan mikirin diri sendiri, tapi kamu mau ya mikirin orang lain. Istilahnya ya fair lah di sini. Kamu mikirin diri kamu dan orang lain dalam mengambil keputusan ya. Aku lihatnya di sini kamu tuh selalu ada rasa pengen memperbaiki hubungan ya. Terlihat dari kamu mau silaturahmi, mau komunikasi ke orang lain, menjaga silaturahmi dan komunikasi ya. Memperbaiki hubungan tuh bukan berarti sama lawan jenis atau sama orang yang udah pernah punya hubungan sama kamu. Gak juga, kamu mau memperbaiki atau menjaga hubungan silaturahmi sama orang-orang yang mungkin dulu kamu pernah kenal sama dia. Misalnya teman sekolah, teman kuliah, atau teman di tempat kerja kamu yang lama gitu kan. Nah ini kamu kelihatan pengen tetap menjaga silaturahmi, pengen tetap komunikasi yang baik sama mereka, hubungannya. Itu orang lain bisa ngeliat. Mungkin bisa dibilang kayak kamu gak sombong gitu kali ya. Kamu orangnya gak sombong ya. Apalagi ya, gimana orang lain memujimu? Kamu kayaknya punya ini deh, punya batasan sendiri ke orang-orang. Iya, aku lihatnya sih gitu ya. Kayak kamu bisa membatasi diri atau memberikan batasan ke orang-orang, entah orang itu negatif atau toksik, tapi kamu punya batasan-batasan atau larangan-larangan ya. Misalnya orang lain gak boleh deketin kamu di bagian ini, atau orang lain gak boleh tahu tentang kamu di bagian ini. Nah kamu tuh punya batasan-batasannya sendiri ya, kayak boundaries tersendiri, mana bagian-bagian yang orang lain tuh gak boleh menerobos ya. Atau misalnya kamu punya batasan tersendiri, oh aku tuh nggak boleh clubbing, misalnya aku nggak boleh clubbing atau nggak boleh pergi-pergi pulang larut malam. Terus teman-teman kamu nih banyak yang ngajakin kamu clubbing atau pulang larut malam. Nah kamu tuh bisa mengendalikan, bisa memberikan batasan untuk diri kamu sendiri. Oh nggak boleh nih kayak gini. Nah kamu bisa tuh kasih batasan ke orang lain dan diri kamu sendiri, mana yang baik, mana yang nggak baik buat kamu. Kayaknya sih gitu ya. Orang lain memujimu ini, kamu tuh nggak malu-malu, atau kamu tuh orangnya nggak apa ya, nggak perhitungan gitu. Oh ya udah deh gue yang usaha duluan, oh gue deh yang approach orang duluan, gue yang maju duluan. Kamu tuh orangnya nggak kayak gitu. Ada orang-orang kan yang egois atau orang-orang yang gengsian. Nggak mau ngapain coba chat duluan, ngapain usaha duluan, yang ngapain repot-repot harus
hubungin duluan. Kamu tuh nggak gitu, kamu nggak perhitungan kayak gitu. Kalau mau maju ya maju aja, usaha aja. Nah, orang lain tuh bisa ngelihat kamu mau gitu loh. Nggak nunggu-nunggu doang, tapi kamu mau usaha dan maju duluan. Buat orang yang gengsian itu nggak mungkin kan, ya. Ya mungkin bisa dibilang kamu orang yang nggak gengsian kali ya. Apa itu gengsi ya? Kan banyak cara-cara elegan ya, banyak cara-cara elegan walaupun kita approach orang duluan ya. Nah itu banyak banget cara-cara elegan dimana kita nggak terlihat terkesan murahan atau gampangan ya, banyak lah ya. Nah di sini orang lain memujimu mungkin di saat orang lain sedih ada masalah, kamu tuh orangnya ini ya, apa sih, mau gitu loh, kayak repot-repot menghibur orang lain, mau repot-repot ngebantuin. Ini terutama kalau orang-orang kayaknya lagi sedih dan galau. Kamu ada buat mereka gitu. Entah teman-teman dekat kamu, atau keluarga kamu, atau siapa yang lagi sedih, lagi galau. Kamu mau dengerin, sekedar dengerin aja tuh kamu mau. Gak harus ngebantuin deh dia ada masalah apa. Sekedar dengerin aja tuh kamu mau open. Kayak kamu mau mengulurkan tangan kamu. Apa ya, tanpa apa sih, kayak tanpa beban gitu, kamu ulurin tangan aja kasih bantuan atau cuma sekedar menghibur mereka ya. Dan di sini orang lain memuji kamu, kayaknya banyak dari kalian tuh yang punya kesenangan ya, kesenangan atau keahlian atau talent, bakat apa. Nah kamu tuh kayak banyak dari kalian yang fokus di bidang kalian, fokus di talenta kalian. Mungkin kalian punya talenta apa, ya, atau kalian punya bakat apa, hobi apa. Nah kayak mereka bilang kalau kamu tuh fokus dan kamu tuh kayak keren di passionnya kamu, kayak kamu punya passion juga. Nah kamu keren di passionnya kamu, di hobinya kamu, di hal apa yang kamu sukai. Orang tuh kayak tahu loh kamu ya bagus di situ. Dan ketika kamu ngerjain itu, hal yang kamu suka, kamu keren. Apa tuh? Contohnya, misal aku tarot, atau mungkin kalian ada yang suka masak, atau suka main alat musik, suka olahraga, suka apa aja lah ya. Pokoknya orang bisa bilang kamu tuh keren deh di situ, pas lagi ngerjain apa yang kamu suka itu. Orang lain memujimu ketika kamu mungkin ya, banyak dari kalian ini kayaknya kalian tuh banyak yang dipuji sama orang-orang yang pernah punya hubungan sama kamu deh, kayak orang-orang di masa lalu gitu, kayak mereka tahu banget soal kamu, dalam-dalamnya, tahu luarnya. Nah dia tuh tahu, dan banyak orang-orang itu yang muji kamu gitu. Nggak tahu nih mujinya karena sifat atau karakter kamu, atau karena inner beauty, atau memuji karena ya dari fisiknya kamu cantik, ganteng, tinggi, hidungnya mancung atau apa, aku nggak tahu. Tapi ya banyak yang puji kamu tuh bukan dari sifat dan karakter aja ya, tapi banyak dari fisik. Jadi kayak dari penampilan gitu, sesuatu yang memang bisa dilihat dari luar. Nah orang-orang itu tuh kebanyakan orang-orang yang pernah punya hubungan sama kamu ya di masa lalu. Orang lain memujimu banyak sih, kayak orang bilang gini ya, kamu tuh sebenarnya pantas deh dijadiin pasangan istri atau suami. Kayak kamu tuh apa sih, tipe-tipe orang yang cocok gitu loh, pantas dijadiin suami atau istri, buat teman hidup. Nah istilahnya kayak gitu. Atau bisa dibilang kayak kamu tipe-tipe kamu tuh tipe idaman, atau tipe-tipe yang pantas dijadiin partner hidup. Ada sih orang-orang yang ngomong kayak gitu. Lebay gak sih? Kedengarannya lebay, tapi ada orang-orang yang ngomong kayak gitu. Nah di sini kamu itu kayak gampang banget deket sama orang lain. Entah kamu tuh misalnya ya mendekati orang lain dari kayak pas lagi komunikasi, atau pas lagi ketemu di mana, tapi entah gimana nih kayak kamu gampang aja gitu deket, membaur, kayak gampang attach-nya gitu loh sama seseorang. Tiba-tiba
ngobrol tau-tau nyambung, oh iya aku juga pernah kayak gini loh, oh gini nih, akhirnya nyambung gitu. Kayak banyak hal yang bikin kamu tuh gampang deket sama orang ya, dan orang ngerasa jadinya kayak attach ke kamu gitu, kayak bener-bener ngerasa terikat jadinya, entah punya nasib yang sama, cerita hidup yang sama, atau pengalaman yang sama, tapi ngerasa kayak deket aja gitu ya. Memuji karena kamu itu bisa bisa komit. Nah mungkin dalam hubungan ya, ini kan decknya ini kan deck ini ya, deck yang berhubungan sama love ya, makanya ini agak-agak love nih ya bacaannya. Nah memujinya itu karena kamu tuh orangnya komit ya, komit sama apa yang kamu omongin, terus kamu juga kayak bisa dipegang kepercayaannya. Kamu seseorang yang bisa dipegang kepercayaannya dalam relationship, dan kamu juga mau berkomitmen orangnya. Jadi bukan tipe-tipe yang udah jalanin aja dulu deh. Bukan tipe-tipe yang kayak ya udah kita lihat aja nanti gitu kan. Ini banyak cowok-cowok yang suka ngomong, gimana nih hubungan kita, ya udah jalanin aja, ya udah lihat aja nanti, ya udah nanti lihat aja gimana. Nah ya kan, banyak kayak gitu kan. Banyak juga yang kayak ngajak FWB ya kan, friends with benefit, atau kayak TTM, teman-teman mesra. Tapi kalian tuh nggak gitu, kalian mau diajak berkomitmen, dan kalian juga bisa menjaga komitmen, bisa menjaga hubungan, dan kalian ya ini omongannya bisa dipegang, kepercayaannya juga bisa dipegang. Jadi kalian benar-benar seseorang yang bisa berkomitmen ya. Itu kalau dalam hubungan ya. Memuji kamu orang lain, ada sifat kamu tuh yang kayaknya manja ya. Pas kamu lagi manja tuh kayaknya gemes, orang lain tuh kayak gemes banget ya pas kamu lagi manja. Mungkin orang-orang yang pernah punya hubungan sama kamu kali ya. Ini kayaknya, dan kamu orangnya fun, seru banget, diajak ngobrol seru, diajak main seru, diajak kemana aja ayo ya, kayak kayak energi Aquarius yang ayo aja gitu, diajak main kemana tuh easy going, available terus ya kan, kemana aja ayo ya. Dan ada juga dari kalian yang bagus mungkin ya dalam sisi religius, kayak kamu tuh religius mungkin ya. Mungkin entah kamu pernah share atau enggak, pernah posting sesuatu yang religius atau enggak ya, orang bisa lihat mungkin kamu cukup religius ya di agama atau di keyakinan kamu. Orang lain memujimu, mungkin banyak orang-orang juga ya yang terinfluence dalam hal sisi religius ini. Misalnya ya misalnya kamu posting sesuatu tentang tentang keyakinan kamu atau keagamaan kamu atau sesuatu yang religius. Nah, tiba-tiba orang jadi kayak terinspirasi dari kamu. Misalnya kamu posting sesuatu ya yang religius. Ya pokoknya dari situ orang tuh jadi kayak terpengaruh dan terinfluence. Oh, ternyata kayak gitu ya. Aku juga mau deh ikutan gitu. Oh, misalnya kamu posting sesuatu tentang sedekah lah gitu ya. Yang gampang, sedekah, berbagi. Ada orang yang ngelihat, orang tuh jadi kayak ikutan, oh ternyata seru juga ya, asik juga ya kayak sedekah atau berbagi. Ternyata ada orang yang terinfluence ikut-ikutan sedekah atau berbagi kayak kamu ya. Itu hanya contoh. Orang lain memujimu, kayaknya kamu orangnya ini, kalian orangnya gampang sensitif atau enggak sih? Bisa jadi mungkin gini kali ya, ada beberapa kalian yang sensitif, memang ya agak sensitif ya, pas orang lain ngomong apa mungkin ya adalah hal-hal yang bikin tersinggung. Tapi dari situ juga mungkin kamu nggak bener-bener diambil hati gitu. Oh sekarang tersinggung, nanti beberapa hari kamu kayak udah lupa atau maafin ya. Tapi bisa juga ada beberapa kalian yang kayak udah kebal gitu ya. Kalau orang ngomong apa kayak udahlah, biasalah, namanya manusia, emang mulutnya emang kayak gitu ya, mulutnya toksik, negatif, kasar. Iya kan, manusia emang kayak gitu kan, gak semuanya positif, pasti ada yang negatif. Nah, kalian tuh kayaknya ya, kalau aku lihat tuh udah banyak yang lebih spiritual, jadi bisa memahami macam-macam tipe manusia gitu ya kan.
Kayak aku nih kan udah apa ya, kayak lebih spiritual. Biasanya orang-orang yang spiritual itu lebih memaklumi ya sifat-sifat manusia, kelakuan-kelakuan manusia. Ya memang manusia kayak gitu gitu. Manusia kayak kayak gitu macam-macam, dan manusia yang memang ciptaan Tuhan. Nah, dari poinnya karena manusia ciptaan Tuhan, jadi kita lebih memaklumi ya. Itulah ciptaan Tuhan gitu, ya. Tapi susah ya mencapai titik di mana kita memaklumi kalau ya manusia memang ciptaan Tuhan. Jadi ya macam-macam kayak gitu sifatnya, karakternya. Ya kita harus menerima gitu. Memang kita dihadapkan sama ya namanya kita manusia ya kan. Sifatnya memang bersosialisasi, jadi dihadapkan dengan macam-macam manusia ya. Dan di sini kamu tuh kayak memaklumi ya, mungkin kamu pernah sakit hati, tersinggung atau apa, jadi kalian bisa menerima dan memaklumi ya kesalahan-kesalahan orang lain, pernah bikin kamu sakit hati, patah hati, ya itu balik lagi yang pertama tadi kali ya, mungkin kamu bisa memaafkan orangnya, orang-orang yang pernah menyakiti kamu, menyinggung perasaan kamu ya, memuji kamu, kayaknya kamu suka memberi deh. Memberi apa nih ya? Memberinya lebih kelihatan sesuatu atau gift yang orang lain tuh happy banget pas nerima. Ini ada orang-orang yang mujinya tuh kayak gitu. Entah mereka memang dikasih sesuatu sama kamu atau mereka melihat kamu memberikan sesuatu ke orang lain gitu. Misalnya kamu ngasih sesuatu ke orang lain terus kamu posting atau apalah di sosial media. Intinya orang lain tahulah kamu memberi sesuatu ke seseorang yang lain. Nah, terus orang lihat kayak kamu tuh baik ya, suka memberi sesuatu, suka bikin orang happy, bikin orang senang. Nah, itu kebaikan kamu juga ya. Atau mungkin kamu suka charity, ngelakuin sesuatu buat orang-orang yang memang membutuhkan atau memang kekurangan ya. Ada sih yang kayak gini ngomongnya. Orang lain memuji kamu, nah ini ketika kamu dihadapkan ada masalah ya, kayaknya masalahnya besar. Nih orang-orang nih memujinya kayak, ya kamu orangnya strong, kuat, gak lemah, gak yang gampang rapuh ya. Dihadapkan masalah dari berbagai sudut gitu kan, atau dijelek-jelekin sama orang dari berbagai sudut ya. Tapi kamu bisa menghadapi, kamu strong orangnya. Banyak orang yang memuji kamu ini sebenarnya orang-orang yang udah jauh sama kamu loh, yang udah menjauh. Gitu katanya sih. Iya. Banyak dari kalian tuh mungkin yang hidupnya sendiri ya. Hidupnya sendiri atau sendirian. Kayak orang tahu kamu tuh jauh mungkin dari keluarga, sendirian atau single atau tinggal merantau atau sering dinas atau kerjanya tuh tempat kerjanya jauh dari rumah dan keluarga. Orang-orang memuji karena kamu tuh mungkin ya mandiri, independen, bisa ngapain aja sendiri, atau kamu bisa apa ya? Bisa bertahan di keadaan ya kamu jauh dari keluarga, tapi kamu bisa bertahan di situ. Ya. Jadi istilahnya kamu mandiri, terus kamu jauh dari keluarga, tapi kamu bisa bertahan hidupnya, ya. Di tengah kesulitan, ya, di tengah kehidupan yang sulit ini. Ya, pokoknya mungkin baik dari kan yang orangnya strong sih kayaknya. Ya, orangnya strong, terus kamu orangnya tuh mau menjaga orang-orang terdekat kamu. Menjaga tuh misalnya ya entah mereka lagi pada sedih atau mereka lagi butuh bantuan atau mereka lagi kesulitan apa, kamu tuh mau menjaga mereka biar tetap happy, menjaga mereka memberikan kebahagiaan atau sesuatu yang bikin mereka happy, atau sekedar menjaga atau kayak kamu tuh kayak memprotek, kamu bisa menjaga atau memprotek orang-orang sekitar kamu, orang-orang terdekat kamu, terutama pas lagi mereka tuh mengalami keadaan yang negatif ya, kayak mereka ada masalah, overthinking, anxiety, tapi kamu bisa support mereka. Ya, bisa dibilang gitu kali ya, kamu bisa support mereka. Kamu bisa menguatkan mereka, kamu bisa kasih mereka kekuatan, dan mereka kayak ngerasa diprotek, dijaga, dilindungin sama kamu. Jadi mereka kayak ngerasa beruntung deket sama kamu. Hadir kamu dalam hidup mereka tuh ngerasa beruntung. Mereka bisa kenal sama kamu, ya. Memuji kamunya orang lain kayaknya dalam urusan materi deh. Entah kamu pintar cari uang,
pintar menyimpan uang, atau kamu punya aset, atau kamu apa aja tuh bisa jadi duit gitu ya, bisa jadi uang, atau kamu juga suka bantu orang lain dalam urusan materi. Ini kayak menyangkut urusan materi aku lihatnya, memujinya. Ya, atau kamu uangnya banyak, tajir, harta berlimpah ya. Pokoknya ini dalam materi sih. Dan banyak orang yang kayak terbuka pikirannya karena kamu. Ya mungkin pikiran kamu beda, unik, out of the box atau apa nih. Orang banyak terbuka pikirannya, mindsetnya itu karena kamu. Kamu punya pandangan yang lain mungkin ya, dari orang lain. Atau memujinya ini karena kamu tahu apa aja. Jadi kayak, kamu nih orangnya satu, tapi kamu tahu banyak hal. Jadi misalnya orang ketemu kamu, ngobrol sama kamu, terus jadi kayak kebuka tuh pandangannya, wawasannya, pengetahuannya, jadi lebih tahu banyak hal dari kamu. Orang lain memuji kamu. Kayaknya ya, mungkin kamu pernah dalam keadaan atau situasi kamu tuh mungkin dulu pernah ada di circle negatif, atau ada di kubangan orang-orang negatif, atau kayak kamu tuh dulu ya mungkin kayak gimana. Nah sekarang tuh kamu berubah jadi lebih positif. Misalnya dulu kamu tuh sering ada di circle negatif, yang suka clubbing, pulang malam atau apa, begadang. Ini contoh ya, karena aku bingung contohin apa. Nah sekarang kamu tuh lebih positif. Misalnya kamu sering posting kamu ya olahraga, ke tempat kajian, misalnya kajian atau ceramah-ceramah, atau ke tempat ibadah, atau lagi ibadah postingnya. Nah orang lihat kayak dulu kamu tuh kayak gimana, sekarang tuh kamu berubah menjadi orang yang benar-benar berubah 360 derajat. Kayak jadi sesuatu yang positif, seseorang yang positif sekarang ya. Dan banyak orang tuh yang jadi ngelihat ke kamu gitu, kayak kamu kasih inspirasi, atau ya ada banyak yang terinspirasi atau terinfluence, sadar nggak sadar kamu ya. Tapi banyak orang yang jadi terpengaruh mungkin karena kamu juga. Kamu tuh orangnya nggak mau kalah ya kayaknya. Nggak mau kalahnya kamu, tapi ini nih masuk logika ya. Kamu nggak mau kalah mungkin untuk sesuatu yang positif. Kayak kamu maunya tuh paling depan, pertama ya. Nggak mau kalah dari orang lain. Kayak kamu tuh suka kompetisi. Tapi mungkin kompetisinya in good way ya. Kayak kamu nggak mau kalah aja. Jadi kayak di situ ada jiwa kamu yang ambisius, semangat ya. Kayak bener-bener kelihatan lah kamu optimis gitu ya, atau punya ambisi ya untuk sesuatu yang kau mau kejar di sini. Mungkin banyak juga orang-orang yang memuji kamu tuh sebenarnya musuh-musuh kamu ya kayaknya. Orang-orang mungkin haters atau orang-orang yang nggak suka sama kamu, tapi entah gimana mereka memuji karena mereka bisa ngeliat mungkin kamu punya kelebihan atau kamu melakukan apa. Nah ini orang-orang ini, padahal mereka tuh nggak suka mungkin ya, haters or enemies menurut mereka kamu tuh, tapi mereka memuji kamu malah ya. Karena sesungguhnya haters itu kan haters ya, seseorang yang benci sama kita tuh karena sebenarnya mungkin mereka benar-benar cinta sama kita ya. Jadi cinta dan benci itu kan beda tipis ya. Benci benar-benar cinta ya. Jadi yang memuji kamu nih sebenarnya banyak haters atau orang-orang yang nggak suka sama kamu ya. Nah ini kamu mungkin pernah mengalami sakit hati, kesakitan ya. Bisa jadi orang-orang yang memuji kamu orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Tapi bisa juga nih kamu pernah patah hati ya kayaknya, heartbreak, terus kamu bisa bangkit. Nah ada nih pujian-pujian yang datang ke kamu, kayak kamu pernah patah hati, disakitin sama seseorang, ditinggal nikah, diputusin gitu aja, di ghosting ya, tapi kamu bisa bangkit lagi ya. Ngerasa mungkin orang lain kayak lihatnya itu benar-benar sesuatu yang mungkin menurut orang lain ya, orang lain gak bakalan sanggup kalau jadi kamu, tapi kok bisa lo bangkit dari situ. Itu keren menurutku ya. 1 jempol buat kamu. Buat kalian. Nah di sini ini kenapa jadi heart semua ya isinya. Yang memuji kamu kayak orang-orang yang udah nggak komunikasi sama kamu, tapi mereka kayak masih suka memantau kamu, masih suka stalking kamu. Ya mungkin kamu banyak mengalami perubahan. Nah ini orang-orang yang memuji kamu juga. Banyak dari kalian yang pintar dalam berkomunikasi
ya kamu pinter deh kayaknya, pokoknya pinter dalam storytelling, cerita, komunikasi. Mungkin kalian orangnya komunikatif, pinter dalam ya lagi ngobrol atau conversation. Nah ini bagus ya orang-orang yang pinter dalam komunikasi. Mungkin yang kalian omongin berbobot, bermanfaat, atau lucu gitu, sekedar lucu ya, itu kan orang pasti seneng dong ya. Nah kamu nih orangnya selalu ada, selalu available. Orang lain hubungin kamu, aku minta tolong, bisa ya. Orang lain hubungi kamu, besok ketemu yuk, bisa. Orang lain hubungi kamu, pinjam uang dong, bisa ya. Pinjam uang ya kan. Pokoknya kamu tuh orang-orang yang bener-bener kayak one call away. Dihubungin kapan aja, ditelepon kapan aja tuh selalu available ya. Walaupun kamu misalnya marah sama orang itu, dan orang tuh tahu kamu marah sama dia, orang tuh tahu ya dia buat kesalahan ya, kamu marah, tapi kamu tetap aja merespon gitu. Nah, kamu tuh orangnya kayak gitu ya, dipujinya kayak gitu. Walaupun marah tetap merespon gitu ya. Banyak orang-orang nih yang apa ya, kayaknya banyak orang-orang kamu tuh kayak ngangenin gitu loh. Ada sisi kamu yang bikin orang tuh kayak ngangenin. Jadi kayak ada orang-orang yang suka tiba-tiba nyariin kamu ya. Ini nyariinnya butuh bantuan atau butuh sesuatu nih. Iya, nyariin kamu terus kayak kangen deh sama dia, udah lama nih gak ketemu gitu. Atau orang-orang yang lagi sedih terus mereka ingat sama kamu. Karena mungkin sebelumnya pernah dibantu sama kamu, atau mungkin ya kamu pendengar yang baik ya. Dia nih good listener, jadi pas orang ada masalah mereka langsung ingat kamu gitu. Jadi mereka butuh bantuan kamu untuk sekedar curhat, mencurahkan isi hati, atau butuh insight, masukan, tanya pendapat. Nah kamu tuh seseorang yang kayak gitu tipenya ya. Banyak orang yang kayak gak bisa deh, kayak banyak orang yang selalu mikirin kamu nih. Apa sih kamu nih orangnya gimana sih nih? Kayak banyak orang yang mikirin kamu terus gak bisa berhenti buat mikirin kamu. Terutama orang-orang yang memang udah menjauh atau gak komunikasi sama kamu ya. Orang-orang yang kangen sama kamu juga mikirin kamu. Tuh ya kan. Banyak orang-orang nih yang kayak sering stalking kamu ya, kepoin kamu, nungguin kamu, misalnya update status apa, posting apa ya. Banyak orang-orang yang stalking terus kamu nggak tahu ini tuh dia siapa nih, mantan kamu kah, siapa kah, kayak diam-diam mereka tuh stalking kamu. Memuji kamu, mereka kayak punya apa ya, pandangan atau persepsi sendiri tentang kamu. Mungkin di mata mereka kamu seseorang yang memang banyak kebaikan, banyak baik-baiknya gitu ya, makanya timbul pujian-pujian. Nah banyak juga orang-orang yang jadi suka fokusin kamu karena banyak hal baik sih kayaknya ya yang ada di dalam diri kamu. Nggak tahu nih, aduh, intuisi aku sih bilangnya gitu. Ya, kayaknya itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ya, pesan semesta untuk kamu. Di sini sudah aku shuffle tadi ya. Ada 3 kartu ya. Pesan semesta untuk kamu, aku bisa bilang di sini, katanya kamu harus ikuti aja intuisi kamu bilang apa. Daripada kamu bingung ya kan, ini dan itu, kelihatan banget dia bingung ya. Mungkin banyak pilihan, banyak yang harus dikerjain, atau kamu harus ambil keputusan apa, banyak option. Tapi katanya kamu ikutin aja kata hati atau intuisi kamu. Ya, kamu ikutin intuisi kamu bawanya kemana, ya udah kamu ikutin aja ya. Jangan terlalu stres kali ya. Dan apa ya, kamu harus bisa memegang janji atau sesuatu yang pernah kamu omongin ke orang lain. Kayak kamu pernah berjanji apa, nah udah, kamu harus bisa memegang janji itu, harus bisa memegang kepercayaan orang lain yang orang lain berikan ke kamu ya. Atau mungkin disuruh ingat-ingat janji-janji yang udah pernah kamu omongin ke orang lain. Mungkin kamu udah lupa atau gimana ya. Terus harus bisa mengontrol perasaan juga kayaknya, perasaan-perasaan yang udah ngerasa gak bisa terbendung, entah perasaan cinta, sayang, rindu, kangen ke orang lain, atau emosi-emosi, itu disuruh kontrol ya, jangan terlalu berlebihan ya. Dan untuk kalian mungkin yang punya masalah, ngerasa kayak masalahnya gak ada solusinya, gak ada jalan keluar, gak ada ujung dan akhirnya, coba aja berjalan terus, nanti bakalan ada kok pencerahan atau cahaya ya buat masalah kamu. Tapi
bersabar. Emang disuruh bersabar kayaknya ya, tapi nanti bakal ada kok ujungnya ya. Jalan keluarnya ya, endingnya tuh bakal ada, tapi ya itu disuruh sabar dulu. Mungkin sekarang ya waktunya kayak kamu ya lagi inilah ngerasain hal-hal negatif atau down, tapi nanti kedepannya bakal ada hal baik kok ya, asal sabar ya. Nah di sini akhir-akhir ini mungkin banyak hal yang bikin kamu emosi ya. Cobalah untuk apa ya, untuk menjadikan diri kamu positif, jadi biar emosi-emosinya tuh kalah sama hal-hal positifnya kamu, biar emosinya tuh jadi kayak bisa kamu lupain ya. Karena ya hal-hal baik dan positif tuh kamu tuh udah positif duluan gitu istilahnya, jadi emosi-emosi atau hal negatif tuh jadi kayak ketutupan karena kamunya aja tuh udah positif ya. Mungkin disuruhnya gitu kali ya, coba bikin diri kamu lebih positif, jadi hal-hal negatif yang datang ke dalam diri kamu, ke dalam hidup kamu itu bakalan geser dengan sendirinya gitu kayaknya ya. Oke, itu aja gengs, thank you for watching ya, semoga bermanfaat ya. Maaf kalau ada kekurangan-kekurangannya. Thank you for watching, stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.